Jadi di sini ini ya uraiannya ya. Uraiannya kita pengulangannya ya awalnya. Jadi kita mulai dengan loop while ya. While untuk pengulangan penghitungan saldo nih. Itu berapa tahun ke belakang. Ya, ke depan ya maksudnya. Setelah disimpan berapa tahun dia akan dapat 2 kali lipat. Nah, ini programnya ya. Nah, bisa kita buat ininya nanti. Nah, ini programnya latihan 4-1 ya. Copy paste baru nanti di kasih nama ya. Nah, ini saya tampilkan ya. Tampilkan programnya 41. Nah, di sini kita hanya dia mengulang sebanyak sampai targetnya tersebut ya. Cuman kita langsung aja hasilnya, targetnya ada berapa setelah 20 lipat berapa tahun gitu ya. Nah, nanti programnya 41A-nya nanti kita lihat pengulangannya berapa kali sih di situ ini ya. Nah, kita tampilkan tahun pertama dapatnya berapa, tahun kedua berapa. Ini nanti yang latihan 41 ya, 41A. 41-nya ini dulu. Ya. Nah, silakan tampilkan. Ini kalau dijalankan ya, saya jalankan dulu ya ininya ya. Harus ditampilkan nanti baru kita inikan yang karena di konstanta ya, dianya langsung ini konstanta. Nah, ini yang konstanta ini yang kita untuk praktek ke labnya robot nanti ini konstanta ya, jarang yang variabel. Nah, ini kita jalankan. Jadi dia langsung bentar, salah. Kita tampilkan ya hasilnya. Nah, ini dia hasilnya ya ini. Nah, dia ngulang sebenarnya nih. Jadi investasi 2 kali lipat setelah 15 tahun. Jadi dapatnya di mana? Kita nggak ditampilkan di sini kan. Nah, nanti habis ini kita tampilkan. Jadi kamu hanya yang program 41 ini dijalankan dulu aja ya. Jalankan dulu. Nanti yang mau kita tampilkan masing-masing nanti yang program 41A-nya. Di sini kelihatan pengulangannya kan. Pokoknya setelah 5 tahun dapatnya 20.789. Dapatnya di mana ya? 10.000 dikali 5% tahun pertama. Dapatnya 10.500. 1.500 dikali lagi 5%. Dapatnya sekian terus. Sampai nanti dia di atas 20.000 baru berhenti. Nah, ini uraiannya nanti kita tampilkan di program berikutnya. Nah, ini nggak usah di ini kan ya, nggak usah dijalankan saja ininya. Jadi buka lagi setelah kamu jalankan tapi ya setelah dijalankan dapatnya seperti ini kan. Kalau jalankan lagi itu lagi jalannya hasilnya. Nah, tampilkan kita tampilkan nanti latihan 41 yang di bawahnya ya, yang di bawahnya. 41A. Nah, ini biar kelihatan pengulangannya. Di sini nggak kelihatan pengulangannya. Tapi tiba-tiba hasilnya dapat 20.000 sekian, 15 tahun katanya kan. Nah, karena nggak ditampilkan di sini. Nah, ini nggak ditampilkan, hanya pokoknya dia menghitung kan, menghitung hasil hitungannya langsung hasil akhirnya. Salah langsung keluar. Nah, nanti kita tampilkan tahun pertama dapatnya berapa sih? Setelah tahun pertama, setelah kedua dapatnya berapa sih? Kok tiba-tiba 15 tahun itu. Nah, ini dia. Kita modifikasi. Latihan 41A. Copy paste juga ya, latihan 1A ya. 1A. Nah, ini yang mau kita tampilkan. Kamu nanti. Jadi yang 41-nya nggak usah lah. Ya. Nanti kita tampilkan nih. 41A. Karena latihan 41-nya itu tidak kelihatan ininya. Pengulangannya. Itu pada muncul aja hasilnya kan. Nah, ini 41A. Di sini kita tambahkan. Nah, kalau sebelumnya kan hasilnya nih ya. Tambah kan. Nggak ada komentar di atasnya, langsung dia ngitung tampil hasil. Di sini kita tampilkan nanti. Ini kita kasih judulnya ya, investasinya berapa, bunganya berapa, kemudian nih tahunnya sama saldo. Ya, tahunnya sama saldo. Ini judulnya ya, tampilan judul ya, tampilan judul sama saldo. Nah, ini baru ini sama dengan tadi nih, sampai di sini. Tahun double bunga ini atau yang ini ya,
bawah ya saldo. Nah, saldo baru ini. Kita gunakan yang pertama, nanti yang kedua bisa kita gunakan juga. Suku bunganya 5 tadi kan, dibagi 100. Atau boleh langsung 0,5. Nah, suku bunga ini kan, yang di bawah. Kalau yang di bawah dia, nah gunakan yang di bawah, yang biru ya. Ini 5 ya bagi 100 tuh ya. Nah, boleh nggak ini suku bunga saja ya, ini dia. 0,05 atau 5%. Kalau hanya 5% berarti dia bagi 100. Nah, kalau 5 ya langsung 50.000 dia kan saldonya. Nah, ini bisa juga. Nah, atau lagi tadi kita gunakan umpamanya yang tadi kan. Cara yang tadi. Double bunga, nah ini saldo ya, saldo. Saldo dikali 1. Ini saya pakai suku bunga aja ya. Nah, yang kedua ya. Nah, boleh. Tapi ini nih, yang di bawah deklarasinya konstan tadi ya. 0,05. Jangan yang ini. Kalau yang ini nanti dia yang bagi juga ya, karena 5 dibagi 100 sama 0,05 kan. Ini kan langsung dan 0,05. Nah, jadi ya. Nih, di WL-nya ditampilkan, dihitung. Nah, dihitung suku bunganya 18 tahun. Kemudian ditampilkan nih tahunnya plus 1 gitu kan tahun pertama. Kemudian ini saldonya muncul. Ulang lagi, ngitung ditampilkan. Kalau yang tadi, nah sini tidak. Pokoknya ngitung semua baru tampilkan yang terakhir saja. Nah, di sini tidak ada tampilan setiap loop. Setiap pengulangan tidak ditampilkan. Dia hanya ngitung, ngulang terus, setelah terakhir baru ditampilkan. Nah, kalau latihan 41A, kita hitung, tampil. Hitung, tampil sampai dia salah. Baru dia keluar ke hasil akhir. Nah, ini kalau kita jalankan, sempat dulu ya, kan ada tambahan tadi ya. Nih. Kalau kita jalankan ya, nanti nggak muncul di sini deh ya. Saya tutup dulu ya. Nah, saya tutup dulu, coba saya tampilkan. Ya, kalau dijalankan, dia akan menampilkan hasil setiap tahunnya. Nah, nih. Kan? Ini tahun pertamanya, nah ini dia kan agak panjang ya. Ya. Geser ke atas ini kan. Ini judul tadi kan. Mistafi awal $10.000, bunga 5%. Ini nggak perlu kita ketik artinya. Saldonya ini tahun pertamanya. Dapatnya 500. Setelah 2 tahun dapatnya 10.000 1.025 tambah dari 500 ya. Jadi bukan sini 500 lagi karena dia kalau yang di atas bunganya dari 10.000, kalau yang di bawah bunganya dari 10.500. Yang ketiga bunganya dari 11.025. Yang keempat itu seterusnya. Yang keempat yang ke-15 adalah dari 19.000. Nah, bunganya tambah terus kan. Tambah 500, ini 525, ini dapatnya adalah 576. Nah, ya kan? Yang ini dapatnya 655. Kan? Ya, nambah terus kan bawah bunganya karena dia saldonya bertambah. Nah, ini dia. Kelihatan ya pengulangannya. Kalau tadi kan langsung ini aja. Investasi 2 kali lipat setelah 15 tahun. Karena ini nggak ditampilkan. Perbedaannya, jadi kalau di loopnya outputnya kita tampilkan juga, maka dia akan sebanyak pengulangan yang akan tampil. Karena kita hanya datanya cuma 10.000 kan. Nah, beda kan dengan yang tadi ya. Nanti saya tampilkan yang tadi dua-duanya ya. Sebentar. Tampilkan yang tadi. Cuman ini nggak bisa di ini ya, nggak bisa di apa namanya di itu dua-duanya terpaksa saya jadikan gambar ya. Soalnya nggak bisa tampil di Zoom, tidak bisa 2 layar sekaligus. Jadikan gambar dulu ya.
Saya tampilkan hasilnya ya. Nah, ini saya share. Nah, ini perbedaannya yang tadi. Nah, kalau yang di atas kita hanya mengulang rumusnya saja yang diulang, kemudian hasil masing-masing pengulangan tidak ditampilkan. Tiba-tiba udah selesai aja deh kan, 15 kali ngitung dia. Nah, ini kan hitung pertama, kedua, ketiga sampai di terakhir, baru dia berhenti. Perbedaannya dengan tadi ya, nilainya sama di dalam memori itu sama, cuman yang ditampilkan berbeda kan, yang ditampilkan yang di atas setiap pengulangannya nggak kita tampilkan hasilnya berapa sih, enggak. Tahun berapa sih itu, tahun kelima berapa hasilnya nggak ada, ini akan tampil semua ya, tahun kelima segini, tahun ketujuh segini, tahun ke-8 9 seterusnya, tampil semua kan. Nah, ini berarti dia di ininya, ini saya tutup lagi ya, kan. Arti di pengulangannya kita tampilkan hasilnya, gitu ya. Pengulangannya kita tampilkan hasil outputnya, maksudnya ya. Kita tampilkan outputnya. Nah, kalau kita tampilkan ya dia hanya mengulang saja, kita nggak tahu. Nah, itu tergantung kebutuhan kita nanti ya. Perlu nggak kita menampilkan hasilnya setiap pengulangan? Nah, tergantung output kita. Nah, ini dia tahunnya nih. Tahun pertama mulai dari tahun awalnya kan 1 ya. Ya, tahun 0 mulainya ya, 0 tahun. 0 tambah 1 ya, tambah 1. Berarti sudah masuk sini dia, tahunnya ditambah 1. Ini kan artinya tahun sama dengan tahun plus 1 kan. Nah, 0 ditambah 1 ya 1. Jadi tahun jadi tambah 1. Saldonya ini tadi 10.000 ditambah dengan 500, 10.500. Masih saldonya 10.500 masih kecil dari 20.000. Targetnya kan ini. 2 kali saldo masih 20.000 kan. 20.000. Tambah lagi. Saldonya bunganya sekarang bukan dari saldo 10.000 dikali 0,05, tetapi adalah 10.500 0,05. Katanya terus hasil tadi. Nah, hasilnya. Katanya 11.025. Terus gitu sampai dia. Nah, di sini kalau kita pengulangannya, nah bunganya umpamanya nih, targetnya sama. Targetnya sama umpamanya kan, targetnya 2 kali lipat. Tapi bunganya turun umpamanya, hanya bunganya 3%. Kalau tadi kan 15 tahun ya, 15 kali. 15 kali dia tampilkan ya, 15 kali ya, 15 kali. Nah sekarang kalau dia 3%, nah, coba 3%, nanti saya jalankan dulu ya, baru nanti saya tampilkan hasilnya. Ini saya foto dulu nih hasil. Ini dia 3% ya, dia 2 kali lipat. 3% yang di atas ya sudah tidak. Yang di bawah itu komentar ya. Nah, saya jalankan. Jadi kalau 3% dia pasti lebih banyak lagi tahunnya. Nah, ini saya tampilkan. Karena dia pengalinya lebih kecil kan? Pengalinya lebih kecil. Sehingga dia akan mengulang terus lebih banyak. Sampai dia targetnya adalah 2 kali lipat. Nah, dia berhenti setelah lebih dari 2 kali lipat. Nah, lihat. Kalau tadi hanya 15 tahun, sekarang dia butuhnya 24 tahun supaya dapatnya sampai 20.000 gitu ya. Ada pengalinya kecil. Kalau tadi kan ini 500 dapatnya, ini 3% 300. Nanti 3% dari 10.300. Hanya dapatnya 3, tambahnya hanya 9. Ini tambahnya 27, ini tambahnya terus gitu kan. Nanti baru dia tadi 15 dari 20.000 kan. Atau sebaliknya nanti. Nih, saya ini lagi sebaliknya dulu ya. Sebaliknya umpamanya dia bunganya lebih besar. Tadi lebih kecil kan? Bunganya lebih besar. Ini saya ubah bunganya kalau tadi 5 jadi 3 lebih panjang deh kan. Sekarang ada 5 umpamanya dia dapatnya 7%. 7%. Nah, coba kita jalankan dulu. Jadi dia akan lebih cepat dapatnya. Nah, ini saya tampilkan ya. Jadi sehingga dia
Kalau tadinya 3% jadi 24 kali, kalau 5% 15 tahun, sedangkan kalau 7% hanya 11 tahun dia sudah dapat 21.000 malah. Ya, karena bunganya lebih besar. Jadi pengulangan itu tergantung dari karena batasnya syaratnya ya. Nah, kalau nanti bisa juga nanti akan kita coba. Saya nggak peduli berapa besarnya, tapi saya ingin nabung sekian tahun gitu ya. Nah, nanti ada lagi. Jadi yang kita batasnya nanti tahunnya. Kalau ini kan saldonya, pokoknya setelah saldo sekian saya berhenti nabung, saya mau ambil semua gitu ya. Karena saya mau beli sesuatu umpamanya. Saya menabung, saya mau beli mobil, harganya sekian pada tahun sekian, jadi saya tabung sekian. Biarin aja setelah sampai saya ambil. Nah, atau nanti saya hanya nabung sekian tahun, berapapun dapatnya saya ambil lah. Nanti ada tahunnya nanti ya, mulai pokoknya sekian tahun berhenti. Nah, nanti ada contoh berikutnya nanti. Nah ini saya kembalikan lagi ke yang 5%-nya dulu ya, yang untuk kalian semua tes ya. Coba yang 5% dulu ya, saya kembalikan 5%. Ini konstanta ya, masih konstanta. Nanti habis ini kita coba variabel. Nah, nanti kalau makanya saya selalu buat konstanta dan variabel supaya apa nanti, karena kita nanti di yang konstanta ini di program robotnya itu banyak datanya konstanta. Karena kita robotnya tidak diatur dengan remote ya. Nah, pokoknya datanya jalan sendiri dia konstanta. Jadi kalau kita mau ubah tugas robotnya ya programnya diubah. Nah, ini kita kembalikan dulu ya. Nah, ini kita jalankan sama dengan tadi lagi hasilnya. Nah, coba kalian 41A-nya ya, supaya kita tampil dia di pengulangannya. Coba ya bagi yang sudah selesai, coba ditampilkan latihan 41A-nya. Yang masih konstanta yang persennya masih 5 ya. Bunganya masih 5%. Ya, Pak. Coba. Gas ya, coba. Tampilkan hasilnya ya, hasilnya yang tampilkan. Nah, ya. Coba siapa lagi? Ya, benar tuh Bagas. Coba siapa lagi? Selain Bagas. Nanti data yang konstanta dulu ya, nanti baru yang variabel kita berbeda-beda. Kalau ini pasti sama hasilnya ya. Sama hasilnya. Coba siapa lagi selain Bagas? Kalau latihan 41A saja ya, karena 41-nya itu tidak kelihatan pengulangan. Hasilnya udah ngulang, tapi cuman masing-masing langkahnya tidak muncul. Coba siapa lagi selain Nadif ya? Ya. Nadif, ya sudah. Coba si Abrori terakhir, karena kita cuma 3 orang ya yang hadir. Belum, Pak. Bentar, Pak. Hanya copy paste saja ya. Hanya copy paste latihan 41A. Tidak ada yang diketik, hanya copy paste. Makanya yang diambil yang di Google Classroom ya. Jangan yang di jangan yang di portal. Kalau portal dia, soalnya kalau saya work di portal sering gagal, makanya saya kenapa di portal itu saya kirim PDF. Padahal katanya bisa PDF, bisa Word, bisa PDF, bisa PowerPoint, tapi waktu PowerPoint sering gagal, ulang-ulang saya masukinnya. Makanya kalau PDF langsung masuk. Makanya untuk diedit-edit itu saya kirim ke Google Classroom. Ya. Jadi ke Google Classroom supaya yang di copy dari Word dengan PDF itu berbeda di ininya editornya Basasi ya. Kalau di Basasi dia nanti ada kutipnya aja dia bisa berbeda, dianggap salah. Tapi kalau Word 100% itu. Programnya itu udah dicoba ya. 100% itu ya. Ayo. Bisa nggak, Abrori? Belum, Pak. Hah? Hanya menjalankan itu saja. Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan. Kalau slash T itu gunanya untuk apa ya, Pak?
Apa? Slash T. Itu kan udah kita bahas di pertemuan pertama. Escape sequence slash T itu dia sama dengan kita spasi sebanyak 8 kali. Nah, itu nggak muncul kan di layarnya, dia rata kan, cuman waktu dijalankan dia bergeser kan ke tengah dari layar. Iya. Kalau nggak ada slash T dia akan saya tampilkan ya, akan muncul ke kiri dia, muncul ke kiri. Nah, saya tampilkan. Ini gunanya. Nah, kalau saya tampilkan ininya nih, kalau nggak saya bikin slash T, nah ini lihat ya. Ada slash T-nya tadi. Ini dia akan rata ke sini nih, ke sini. Dekat ke pinggir ke pinggir layar. Oh iya. Nah, Itu tab ya Pak ya? slash T itu 8. Nah, di layar di program dia kan nggak geser ke kanan kan? Hasilnya yang geser. Itu kan escape sequence slash T. Nah, bisa juga kita gunakan itunya tabulator tab. Cuman tab dia di layarnya bergeser, dia juga bergeser. Cuman kalau kita pakai slash n itu hati-hati. Itu kan slash n dia tidak dihitung sebenarnya. Tapi kalau kita spasi muncul kayaknya kita di layar udah rata gitu kan. Tapi waktu dijalankan dia sudah berbeda. Nah, tapi kalau stay dia sama. Itu gunanya. Kenapa saya gunakan slash t untuk rata, untuk meratakan aja ya. Slash t untuk meratakan saja ini. Dari tahun ke saldo supaya mulainya sama. Kalau saya gunakan tabulator itu ini kayaknya nggak dihitung di sini. Saya gunakan slash n gitu ya, turunnya layar. Nah, dia nanti tidak belum tentu rata itu aja ya. Itu aja sebenarnya. Meratakan. Kamu hilang slash t-nya, ini rata ke sini nih. Ini kemudian 1 ini dengan 10.000 ini nyatu. Saya coba ya. Nah, supaya lebih meyakinkan. Saya tampilkan. Tanpa slash t. Jadi kalau tanpa slash t, kita antar variabel harus kita, ini kan variabel nih. Nih, tahun, langsung slash t kan? Saldo, gitu kan? Nah, ini informasi slash t-nya nggak ada. Nah, slash t-nya juga nggak ada sini. Yang kiri sih nggak masalah, rata ke kiri. Cuman yang tahun dengan saldo, dia nyambung. Karena tidak ada kita, ini kan tidak kita pisah. Bisa lihat hasilnya. Nah, melihat nanti ini ya slash t-nya hanya itu aja yang saya tampilkan ya, yang hasilnya saja, yang komentar nggak saya ubah. Nah, ini kan 1 dengan 10.000 nyambung nih kan? 2 dengan 11.000 nyambung. 15 dengan ini kan jadi bingung datanya. Nah, biasanya kita gunakan slash t atau spasi. Nah, tuh, ini gunanya nih. Nyambung nih. Ini yang di ujung, yang lapor kiri. Kemudian kan 2 variabel nih, yang satu tahun, yang satu saldo kan? Yeah. Saldo dengan tahun nyambung dia. Nih, satu, ada tadi kan tahun pertama 10.000, gitu kan? Ini kan nggak kelihatan. Ini kayaknya 110.500 kan? Padahal dia yang satunya adalah miliknya tahun. 10.500 yang miliknya saldo. Nah, nilainya tidak berubah ya. Hanya tampilan di layar yang berubah. Nilai di memori tetap. Saya udah nih Pak. Nah, coba tampilkan. Nah, sebentar, saya kembalikan dulu ya. Kamu tampilkan dulu aja. Itu gunanya slash t supaya kita, kalau nggak pakai spasi boleh. Masalahnya kalau pakai spasi kadang-kadang dia tidak ini aja. Kalau ada kita gunakan slash n, tapi kalau nggak ada nggak masalah. Nah ya, udah ya. Nah, kita lanjutkan nanti yang variabel sekarang. Kita lanjutkan yang variabel, ya. Kita lanjutkan yang variabel. Variabel dulu ya, kita tampilkan. Tadi kan datanya konstan, dijalankan itu lagi kan? Dijalankan itu lagi. Dijalankan itu lagi, jalankan itu lagi gitu ya. Salah saya. Share yang Word dulu ya. Nah, kalau dia variabel berarti ada input kan? Input. Ini kan tidak ada CN di sini kan? Ya, latihan 1 latihan 41 gitu kan? 41 tidak ada CN-nya.
Ya, konstan double nggak ada, C in. Nanti tiba C out, output aja kan, output semua. Ini juga include tidak ada, C out semua. Nah, ini gimana kalau untuk berubah gimana? Nah, ini berarti program ini saya mau bukan 5%, ya udah 5-nya diganti. Saya tidak mau saldonya 10.000, saya saldonya lebih, ganti gitu kan. Oh, saya nggak mau 2 kali lipat, saya maunya 3 kali lipat atau 1,5 kali lipat, berarti ini diganti kan, programnya diganti. Nah, gimana kalau supaya program nggak diganti, sedangkan data kita bisa variabel. Nah, ini langsung acuan kita untuk latihan 41B. Nah, di sini ini yang masih yang sama nih, yang merah ini sama. Ini yang ubahnya ya. Udah awal ininya 2000. Di sini kita berhentinya berapa tahun dulu. Nanti yang 41C-nya nanti baru kita seperti yang tadi berapa kali kita mau dari berhentinya berapa kali dari tabungan awal kita. Kalau ini dia berapa tahun dulu ya. Saldo awalnya walaupun variabel ini konstan ini bisa diubah. Saldo awal. Kemudian bunganya berapa? Jadi bunganya bisa selain 5%. Kemudian berapa tahun? Ini ya. Kalau tadi kan selalu dia tahunnya ditentukan oleh berapa kalinya kan? Nah, itu yang berikutnya nanti. Nanti coba kita jalankan copy paste latihan 41B ya. Nah, ini saya tampilkan di sini 41B. Jadi ada 3 program kita ya. 1B. Nanti ditampilkan berarti kita datanya adalah data variabel. Jadi sehingga nanti kita mau bunganya berbeda bisa. Ya. Saldonya berbeda bisa. Jumlah tahunnya berbeda bisa. Nanti yang berikutnya berapa kali lipatnya dari saldo awal tabungan saya bisa. Nah, tinggal nanti syaratnya aja yang ininya, pengulangannya ya, syaratnya berbeda nanti. Nah, kalau ini syaratnya, ini kan input C-in, saldo awal, suku bunga, jumlah tahun. Nah, ini tetap ada, jangan konstanta ya. Nah, ini ingat diubah. Makanya tadi kayak sebelumnya konstanta kan? Nah, kalau konstanta nggak boleh, nggak bisa variabel. Namanya konstanta kan? Nah, ini konstantanya hilang. Nah, tidak ada konstantanya. Karena 5 ini mau kita ubah. 10.000 ini bisa kita ubah. Tahunnya bisa kita ubah. Kalau dia konstanta nggak bisa. Kalau mau ubah ya ini nilai ini kita ubah. Programnya diubah. Ya. Nah, ini bedakan. Tidak ada konstanta di sini kan. Nah, konstantanya hilang. Nah, tahunnya. Karena tahun harus bilang bulat ya. Nah, karena dia tidak bisa 1,5 tahun. Tidak ya. Jadi tahunnya kita. Kalau bulan nanti baru bisa kita. Berapa bulan dalam setahunnya kan. Karena bulan dalam setahun kita ini kan. Nah, ini kita tampilkan sama dengan tadi. Sama. Nah, ini baru while-nya ini berbeda. Kalau tadi kan target saldo lebih kecil daripada target tadi kan. Kalau sini tahun dulu. Nanti yang berikutnya baru. Ini tahunnya kecil dari jumlah tahun. Dan awalnya 1. Nah, jumlah tahunnya yang kita masukkan. Kita mau nabung berapa tahun. Ya. Jumlah tahunnya. Dan kan tahunnya mulai dari 1. Nah, kalau tadi kan saldonya yang menentukan jumlahnya kan. Jadi kalau bunga yang besar, tahunnya lebih dikit. Bunganya kecil, tahunnya lebih banyak. Dengan saldo yang sama. Nah, ini saldo yang sama, Pak nanti bisa hanya 2 tahun ya selesai dia. Nah, ini sama. Nah, ini ya. Lalu suku bunga 101 nanti saldo ininya langsung yang apa karena ini suku bunganya pakai 5 tadi ya. Kalau 0,05 ini bisa kita gunakan. Nah, ini yang tadi ya. Tadi kan langsung aja ininya. Lihat nanti karena dia hanya 10 ribuan ya. Hasilnya ya udah dia masih sama. Tapi kalau dia berbeda nanti makanya di sini saya gunakan set W. Nah, kalau tadi karena sampai 15 tahun itu masih hanya 2 kali lipat ya, berarti kan masih modal 10.000, akhirnya nanti 20.000 itu nggak perlu kita set W yang di sini tadi nih. Akan langsung ada set W. Tahun langsung.
lalu langsung. Karena kita hanya 2 kali lipat, 3 kali lipat, kan? Masih nilainya puluhan ribu ya, makanya sama hasilnya. Tapi kalau di sini nanti kan tergantung kita. Nah, bisa berbeda nanti dia kan. Nah, makanya kita gunakan set way. Tidak, nanti dia titik desimal tidak sama. Ribuan dengan ribuan tidak sama sejajar. Puluhan ribu tidak sejajar puluhan ribu. Kalau ini pasti sama. Kemudian sama seperti tadi 2 ya, ini 2 sama. Yang berubah sini aja. Ini kita jalankan bahwa dia nanti diinputkan. Kalau tadi kan tidak dijalankan langsung keluar. Nah, kalau ini tidak ya. Nanti saya tampilkan dulu. Nah, lihat di sini saya tutup dulu ininya ya. Jadi dia tidak langsung keluar. Karena dia akan nanya dulu saldonya berapa. Nah, kemudian bunganya berapa. Nah, ini kan. Beragam investasi per tahun. Kadang 10.000 tergantung kita. Saya mau sekarang 15.000 umpamanya. Atau 75.000 lah. 75.000. Bunganya berapa? Umpamanya 4% lah gitu kan. Mau berapa tahun? Saya 6 tahun aja. Jadi tidak harus 15 kan? Ya kan belum nggak ada perubahan gitu ya karena ini. Nanti saya ini kan yang lebih lah ya. Supaya nanti dia bisa untuk set way-nya tadi. Untuk menentukan bahwa kita ininya set way-nya berbeda. Saya ubah dulu ya. Karena kita ini kan ada set way. Nah, bunganya saya buat agak besar. Tadi 75.000 ya, 75.000. Bunganya 7%. Ini saya 8 tahun gitu ya. Nah, ini kan ini set way. Benar set way tadi kan. 100.000 dia sejajar. Kalau yang tadi tidak. Tadi kenapa? Nggak perlu set way. Karena dia hanya sampai 2 kali lipat. Ya udah. Tapi kalau kamu buat nanti dia sampai 12 kali lipat, itu datanya salah nanti ininya, urut ininya ya. Tidak sejajar. Ini sejajar. Satuan dengan satuan. 1/10 dengan 1/10 sama. 1/100 sama. Ratusan sama. Puluhan ribu sama. Ratusan ribu sama. Nah, itu maksudnya. Gunanya set way. Kalau tidak ada set way, nah nanti dia ratanya ke kiri. Jadi 8 ini sejajar dengan 1. Jadi titik ini geser ke kiri. Karena dia kalau tidak diatur, dia kan ratanya kiri. Sedangkan bilangan itu harusnya ratanya kanan. Nah, makanya ini gunanya slash T juga tadi di sini. Kalau spasi nanti bisa berbeda. Nah, set way kan. Kalau set way nggak perlu lagi slash T, karena dia lebarnya sudah diatur ya. Kecuali nanti dia ini kan 12, sisanya 9 ya. Terlalu besar ini ya baru dia. Yang cukup ya 12. Belang-belangnya 9, titik desimalnya 1, pecahannya 2. Nah, cukup 12 ya. Ini kan rata ini. Tidak perlu slash T kalau kita udah set way, itu tidak perlu lagi slash T. Kalau slash T lagi dia geser lagi ke kanan ya. Dia juga tidak perlu kita slash T lagi ya. Tapi kalau hanya slash T, nah ini datanya tidak, ini ya, datanya benar, susunannya yang tidak benar. 1.000 dengan 100 sama dia nanti. 100.000 dengan 10.000 sama sejajar dia kan. Nah, sehingga titik desimalnya bergeser-geser, tidak sejajar, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Nah, tergantung dari besarnya data. Tapi kalau kita atur lebarnya, dia pasti sama. Nah, ini berbeda. Tadi 75 kan? Beda. Saya maunya beda lagi. Ya, dia akan beda lagi hasilnya. Tahunnya berbeda, dia akan berbeda lagi. Saya coba lagi ya, agak banyak dikit. Ininya nggak usah besar-besar ya. Pemainnya 50.000. Kita tampilkan dulu ya. Nah, ini kan 50.000, beda lagi ya. Ini sambil kalian di copy paste ya. Hasil latihannya sama dengan judul, 50.000. Saya agak banyak tahunnya. Bunganya 5% aja. Tahunnya 25 tahun. Nah, kan? Hasilnya akan berbeda lagi kan. Tahun depannya nih 106. Nah, ini kan 50.000, ini 100.000. Kalau ininya agak kontras, ini nilainya ini ya bunganya dibesarin ya. Jadi dia bisa puluhan ribu, bisa ratusan ribu, bisa juta gitu ya. Ya. Berbeda-beda. Jadi ada 3 nilai. Nah, ini kalau mau disamakan ininya ya samakan ya. Nah,
Bagi yang selesai nanti coba juga ya. Supaya coba ya, bagi yang selesai dicoba. Siapa yang selesai? Coba. Dua kali lah ya, biar data yang berbeda. Biar kelihatan datanya berbeda. Ya. Apa tadi? Nadif atau Bagas selesai dulu? Coba tampilkan. Tampilkan ininya dulu. Ya, itu ya. Nanti dua kali data ya. Nah, fokuskan itunya. Fokuskan. Coba nanti ininya bunganya agak besar gitu ya. Supaya nanti ada puluhan ribu, ada ratusan ribu. Coba yang keduanya ya, yang keduanya. Tahunnya agak panjang juga nggak apa-apa. Tapi dia ada ratusan ribu tadi. Bunganya besarin ya, sama bunganya. Ini agak besar. Ininya juga. Ada ratusan ribu aja kan. Jadi dia ada ratusan ribu ini ya. Kan itu kan kamu tuh. Ya. Cukup. Coba lagi. Jadi kita masih ada satu lagi nih ya, yang seperti yang tadi targetnya. Ya, coba yang kedua, Pak Aplori. Yang ininya. Panjangan dikit ininya apa namanya? Tahunnya ya, supaya nanti ada datanya. Coba. Ya, coba. Nah, agak besar datanya ya, supaya nanti ada ratusan ribu. Bunganya yang besar ya. Sama tahunnya agak panjang dikit. Supaya nanti gunanya set W kita tadi, ya itu maksudnya ya. Supaya set W-nya, kalau dia kecil semua, set W-nya nggak ada guna. Ya. Coba si Abrari ya. Coba Nadif. Isi aja dulu baru nanti difokuskan. Bingung kamu ininya. Isi aja dulu jalan baru difokuskan ini. Nah. Ya itu udah langsung ya Susimban ada gunanya ya. Nah sekarang gimana kita seperti yang tadi. Kalau ini kan tahunnya sekian tahun. Kita nggak peduli berapapun ininya kan. Sekian tahun saya ambil. Nah, kalau kita maunya, pokoknya saya dapatnya sekian duit saya. Dari modal saya sekian, saya sekian kali lipat. Nah, kali lipatnya boleh lebih dari satu ya. Kalau pulang, kalau tidak ada, kalau satu nanti dia nggak ulang. Pokoknya saya mau 1,5 dari tabungan saya. Maka peduli saya berapa tahunnya. Atau saya mau 2,5 kali lipat dari tabungan saya. Atau 5 kali lipat. Nah, gimana? Datanya variabel kan? Nah, ini maksudnya yang berikut, kita contoh berikutnya.
Yang kita ubah di sini aja nanti nih. While di sini. Ini kan tahun ya. Jika tahunnya kecil dari jumlah tahun, kalau tadi sama dengan tadi targetnya. Saldo lebih besar dari berapa kali target. Nah, inputnya sama, di atas sama, ini saldo sama, bunga sama. Ini nggak tahu di sini. Ini dia targetnya berapa kali target, saldonya berapa kali dari saldo. Kali saldo ya. Pokoknya 2 kali, tidak boleh sekali ya. Lebih dari 1 pokoknya. Kalau 1 dia tidak ada pengulangan, nilainya sama. Kalau 1 kali ya udah, kamu nyimpan 1000 ya hasilnya 1000 gitu ya. Nah nih. Jadi dia targetnya di sini. Jadi sini sama. Saldo sama kecil dari target sama dengan yang tadi ya. Nah, coba inputnya di sini beda. Kalau tadi saldo bunga tahun, kalau sini saldo bunga targetnya. Berapa kali? Saya mau sekian kali dari tabungan saya. Nah, berapa tahun? Nah, ini hasilnya berapa tahun ini? Ya. Saldo ya. Nah, kita coba ya. Copy paste latihan 41B. 41C kali, Pak. 41C ya. 41C nih ya. Bukan B. 41B udah tadi saya. 41C ya. 41C. Ini saya tampilkan dulu ya, 41C. Ini sama. Ini saya samakan aja ininya ya. Bunga dalam persen. Tambahkannya boleh ya. Bunga dalam persen. Nah, ini biar sejajar aja ya. Nah, ya. Ini saya ini sebentar ya. Berapa persen juga. Ya, nih, kita jalankan dulu ya. Sama dengan tadi, cuman input ketiganya berbeda. Kalau tadi dia input ketiganya adalah bunganya. Sekarang input ketiganya adalah targetnya berapa kali lipat kita dari tabungan kita baru kita berhenti nabung. Katakan sambil 25.000 ya, saya mau 25.000. Bunganya katakanlah 5% aja, yang standar lah ya. Target kita berapa? Saya mau 2,5 kali. Sebentar, target tadi saya lihat dulu ininya ya. Jangan bilangan bulat lagi, bilangan bulat lagi. Kalinya double ya, bisa ya, bisa. Ya, 2,5 kali berarti dia 75.000 kan? Baru dia berhenti nabung. Berapa tahun itu dengan bunga persen? Nah, ini lihat. Saya nabung 2,5 kali ya, berarti 25, 2 kalinya 50.000 tambah 15 ya, 65.000 ya, 60.000 ya, 50 ditambah 12,5, 62,5 ya, nah 62,5. Nah, ini kan 63 ada berhenti dia kan. Jadi saya supaya dapat minimal saya 62.500, saya berpunya 19 tahun. Harus kita ambil. Kalau tadi kan tahunnya, kita nggak peduli berapapun, saya mau nabung 5 tahun. Pokoknya diambil setelah itu. Ini enggak. Kita mau targetnya saya mau dapat 62.500. Makanya nggak saya ambil tabungan saya. Nah, sekian tahun dia baru dapat. Ini dengan asumsi tidak ada pajak, tidak ada administrasi ya, bunganya murni. Yang murni ya. Kalau dari bank sesungguhnya kan ada setiap tahun kita dipajakin, kemudian setiap bulan ada administrasi kan. Nah, ini dia ininya. Jadi
untuk syarat pengulangan tadi itu tergantung kebutuhan kita apa. Apakah dia berdasarkan berapa tahun atau berapa, nanti bisa juga nggak bisa bunga ya, bunga itu pengali ya. Berapa kali dari modal, berapa tahun. Ini inputnya tetap. Nah, nanti ada lagi input itu berdasarkan apanya? Input variabel. Ini inputnya konstan kan? Pokoknya 10.000, 25.000 ya, 25.000 aja yang diputar. Dapat hasil 25.000, bunganya tetap kan? 5% dari 25.000. Kemudian 5% dari hasil itu, 5% dari hasil yang sama. Cuma saldonya berbeda-beda kan, karena nanti pengalinya nilai sebelumnya. Tapi kan dia 5% dari nilai sebelumnya kan. Ini pertama 5% dari 25.000. Ini 5% dari 26.000 sekian. Ini 5% dari 27.000 sampai seterusnya kan. Nah, kalau datanya ke variabel, berarti kita yang menginputkan. Nah, variabel kan seperti ini juga. Program kita saldo dengan bunga dengan target variabel, berarti kita inputkan kan. Kalau data pun variabel, semuanya kita input. Namanya kita mau 10 data. Atau nanti bunganya berbeda-beda. Kita nabungnya beda-beda. Sekarang tahun pertama saya nabung 10.000. Besoknya saya juga nabung 3.000 aja, nggak ada duit. Besoknya banyak duit, jadi 20.000 gitu. Nah, itu variabel kan, berarti kita harus input juga. Jadi data pertama, kemudian dibungakan, kemudian ditambah dengan data kedua kan, kemudian dibungakan lagi, tambah dengan data ketiga dan seterusnya. Nah, nanti dia berarti inputnya juga variabel tergantung dari kita. Oh, ini kan hanya sekali. Nah, sekarang coba yang ketiga, sama dengan tadi, hanya targetnya beda ya. Nah, di sini kan juga saya gunakan ininya, karena datanya nggak pasti ya. Ada ininya juga kita gunakan saldo. Nah, ini nggak diatur ininya ya. Nanti satu dulu set W-nya ya. Ini udah set W-nya. Oh, ada seri udah diatur ya 12 sama. Karena ini datanya variabel. Kalau datanya udah pasti kita, perlu set W atau enggak? Itu bisa kita tentukan. Tapi kalau datanya variabel, kita tidak tahu kan datanya besar atau kecil perbedaannya. Tapi kalau datanya udah pasti, hanya 2 kali lipat, bisa. 3 kali lipat dari 20.000 masih bisa. Tapi kalau datanya bebas, itu kita atur lebar datanya, karena datanya terdiri dari banyak baris ya, walaupun kolomnya satu. Itu sebenarnya kolomnya satu, karena dua tadi kan 2 data ya. Dia baris satu, yang ngulang dia bareng. Ngulang saldo, ngulang tahun bareng. Nah, nanti kalau ada data baris pertama, kolom pertama dan kolom 2 berbeda. Nah, itu kita nanti namanya nested loop. Nah, sekarang coba, siapa yang udah selesai? Latihan 41C. Jalankan dulu aja ya, baru ditampilkan ya. Jalankan dulu programnya, diisi ya, baru ditampilkan. Karena kalian nggak pakai ininya kan, Zoom-nya pakai ini ya, pakai HP ya. Jalankan dulu aja. Nanti kalau udah tampil di layar baru ditampilkan, biar nggak repot. Nah. Coba lebih ininya deh, lebih pendek akhirannya deh. Yang terlalu panjang. Itu masih ada data kamu kan? Supaya tampilnya lebih sampai akhir itunya ya. Itunya hasil akhirnya kok nggak muncul itu ya? Hasil yang paling bawahnya ya, Pak? Ya. Yang ininya nih, saya tampilkan ya. Oh, iya. Apa nggak muncul kalian ininya?
Nah, ini nih. Bukan sampai sini langsung persen Niki ya. Investasinya. Coba lihat programnya. Nah, ininya belum ada nih. Ini ya. Jadi hanya sampai sini nih. File ini kan. Ininya langsung pause ya. Pengulangan udah benar, cuman nilai akhirnya enggak. Ya. Coba ininya. Pengulangan udah benar, cuman bagian akhirnya ya. Boleh lihat codingannya nggak Pak yang tadi Pak? Coba lihat di Word kamu, John, di Word. Ini ya, Word ya. Saya tampilkan Word-nya. Sama di Word-nya itu. Setelah ini ya, ini kan saya tambahkan. Nah, yang ini nih yang belum ada kamu. Setiap tahun. Ini kan nggak muncul nih. Cuman ya di sini saya tambahkan ini keterangannya ya. Ini kan harusnya ada well saldo. Oh, di sini nggak di iniin ya? Oh, Nggak saya ada. tambahkan dulu nih. Nggak di Word-nya nggak ada ya? Iya nggak ada. Oh, saya tambahkan dulu ya di Word. Nanti ambil lagi ininya. Di Word-nya langsung pause ya. Setelah ini Word-nya nggak ada ya. Makanya nggak muncul. Untuk jangan di atas juga gitu. Oh iya. Sebentar, saya tambahkan. Nggak apa-apa itu nanti kamu apa? Saya upload lagi ke ini ya, ke Google Classroom ya, ambil ulang ya. Iya Pak. Nah, nanti ambil ulang ini nggak apa-apa, emang di Word-nya nggak tampil. Nanti saya tampilkan lagi. Nanti saya upload lagi ke itu. Nah, siapa lagi? Tadi si itu ya, Nadif ya. Coba. Siapa lagi? Nanti saya upload lagi yang data yang barunya. Ya, sama ya. Ya. Coba sekarang Bagas 5 kali lipat ya. Dari berapa? Coba dari awalnya berapa? Saldo awalnya 250.000 ya. 5 kali lipat berarti kan 125 ya. Coba ke bawah. Terusin ke bawah. 125 lebih ya. Iya deh, benar. Coba Bagas terakhir. Nanti kita ambil satu contoh lagi ya. Baru kita selesai. Coba. Isi dulu aja Bagas. Baru kamu share. Jalankannya aja dulu udah keluar. Hasilnya baru hasilnya ditampilkan. Nah ya. Saldo berapa? Saldo awalnya 50.000 ya. Berapa kali lipat? Coba lihat ke atasnya. Berapa kali lipat? 2,5 ya. 50 berarti kan 125 ya. Coba. Coba ke bawah. Kita 250 ya. Dia berapa kali lipat tadi? 2,5. Coba lihat. Berapa? 3,5. Oh, 3,5. Oh ya, di atas 150 10-an ya. Ini berapa dia? 100. Oh ya, cukup ya. Nah, sekarang kita ini yang terakhir ya. Kita contohnya data yang variabel. Kalau ini kan datanya sekali saja ya. Nah, ini kita masuk ke gimana datanya juga variabel.
Nah, berarti harus kita inputkan. Ya. Tadi kan input kita hanya sekali. Jumlah datanya tergantung dari program aja kan. Nah, ini dia. Nah, contohnya ini. Memasukkan nilai mahasiswa gitu ya. Nah, nilai mahasiswa kan nggak mungkin sama setiap orang. Bisa berbeda-beda kan, bisa sama, bisa berbeda kan. Tapi tidak dijamin sama kan. Nah, ini contohnya. Jadi gimana? Jadi harus kita inputkan juga. Nah, pertama, tentu jumlah mahasiswanya berapa. Kemudian baru nilai mahasiswanya, ini masing-masing mahasiswa kita inputkan. Baru nanti ini total terus mahasiswa berapa. Gitu ya. Nah, ini copy paste juga. Latihan 42 ya. 42. Yang terakhir kita ya, 42. Ini contohnya, pokoknya jumlahnya kita tentukan dulu. Ini untuk jumlah mahasiswa yang terbatas. Kalau jumlah mahasiswanya agak susah, berbeda-beda, kelasnya beda-beda, gitu ya. Nanti ada lagi programnya, tidak perlu kita hitung. Ini yang kita tentukan dulu. Pokoknya harus diketahui dulu jumlah mahasiswanya berapa dan data mahasiswa berbeda-beda. Nah, ini ya. Jadi berapa jumlah mahasiswanya? Ya. Kemudian baru nilai mahasiswanya. Nilainya kita inputkan juga. Inputnya berulang di dalam while ya. Dalam while. Artinya mahasiswa. Nilainya mulai dari ini ya. Mulai dari 1. Mahasiswa juga mungkin 0 ya. Mulai dari 1 mahasiswa pertama. Mahasiswa kedua. Mahasiswa ketiga. Nah, nilainya di while-nya ya. Kita inputkan. Bukan di atas. Karena jumlah. Tadi kan semuanya di atas. Sebelum while. Bunga di atas. Saldo di atas. Tahun di atas. Atau bunga di atas. Saldo di atas. Sama berapa kali lipatnya ya. Targetnya di atas. Ini enggak. Jumlah mahasiswa segini, nilainya di sini. Karena setiap orang berbeda. Nilai mahasiswa pertama, ulang lagi. Mahasiswa kedua, jumlahnya sedikit. Nah, di sini, kalau jumlahnya ditetapkan begini, jumlah mahasiswa, nilainya juga harus sama. Kita udah hitung jumlah mahasiswanya 10. Ternyata nilai mahasiswa yang masuk hanya 9. Itu dia tidak akan keluar. Dia akan tetap menanya, nilai ke-10-nya mana. Kalau kita asal, nanti kan nilai rata-rata jadi salah, kan? Nah, atau sebaliknya. Kita sudah menetapkan 10. Ternyata, mahasiswanya ke-11. Dia tidak akan menunggu nilai ke-11. Pada saat nilai ke-10, dia langsung selesai. Nah, ini kelemahannya kalau jumlahnya ditentukan. Nanti ada gimana? Kita kalau nilainya bisa berbeda-beda nanti ininya. Jumlahnya nggak tahu kita. Nah, nanti ada caranya. Jadi jangan ditentukan jumlahnya ya. Nah, ini cara sini. Jumlah mahasiswa dulu. Ini saya jalankan ya. Jadi baru kita bagi. Kita harus tahu jumlah mahasiswa dulu. Atau datanya ini ya. Nah, ini harus sama. Jumlah mahasiswa dengan data harus bareng. Sama jumlahnya. Kalau kita tentukan 10 ya 10 ini jangan banyak ya, karena dia akan nanya terus. Sampai nilainya terakhir masukin 100 dia akan nanya 100 baru selesai. Banyak. Kalau jumlahnya lebih tadi, umpamanya mahasiswanya 10, ternyata ada 11, data ke-11 tidak akan masuk. Atau sebaliknya, jumlah mahasiswa 10, tetapi datanya yang ketemu hanya 9. Dia akan nanya dari data 10 mana, tidak akan keluar. Kalau datanya lebih, pokoknya 10 dia berhenti. Data yang terakhir tidak masuk. Maka kita ulang lagi kan. Nah, untuk itu kita harus sama. Nanti gimana supaya nggak ngulang-ngulang? Nah, nanti ada. Kita pokoknya masukin aja, selesai berhenti. Nah, nanti ada caranya ya. Nanti saya ini. Ini yang ini dulu. Yang kita tentukan dulu jumlahnya. Makanya jumlah namanya. Pokoknya kertas, pakai kertas mahasiswa hitung kertasnya. 11 ya, udah masukin. Pokoknya saya masukin nilainya 10 orang. Nah, nilai pertama dapat 70. Ya nanya lagi, karena baru 1 kan? 10 tadi. Nilai kedua 56 cuman. Ini malah 95. 88 umpamanya kan. 75. Nah, karena masih nanya kan? 90. Ini ada 100 umpamanya kan. Ini juga ada 100, enggak masalah. Tetap nanya. Nilai ke ini malah nih 50. Nilai ke 10-nya 88 umpamanya. Nah, kan? Nih. Jadi 110 dia tidak nanya lagi, langsung keluar. Karena datanya hanya 10. Tapi kalau data kita 11 tadi, udah nggak masuk dia. Pokoknya 10 dia langsung keluar. Kita enter waktu data 10 dia keluar. Atau data kita 9, kita tetap nanya data ke 10-nya mana? Nggak keluar ya kan, 50 tadi. Nah, ini kelemahannya kalau
menentukan data ini. Nah, nanti ada caranya supaya pokoknya kita masukin aja datanya terus sampai dia selesai. Selesai apa? Ada data terakhir untuk menutup. Nanti ada caranya. Nah, ini harus tahu kita. Lihat, dicek dulu, oh jumlahnya 10, data mahasiswanya 10, yang mengumpulkan juga 10, baru dimasukkan ke sini. Ya, ternyata sama ya, jumlah ini dibagi dengan jumlah mahasiswa, total ini bagi. Nah, itu dia yang terakhir kita ini untuk menghitung jumlah tadi ini. Ini kan total plus sama dengan nilai, artinya apa? Total sama dengan total tambah nilai. Nah, totalnya nilai awal 0 dulu kan. Nah, nilai pertama tambah 0 ya. Nilai kedua tambah nilai pertama tadi. Nilai kedua tambah total, seterusnya. Kemudian baru hasilnya dibagi dengan jumlah mahasiswa input tadi. Mahasiswa 10 ya 10. Nah, ini yang terakhir. Coba. Siapa yang udah selesai yang ini? Yang 42 ya. Terakhir kita ya. Jangan lupa lewat. Jalankan dulu aja ya, baru jangan banyak-banyak ya. Oh ininya, jumlah mahasiswanya yang banyak. 5 cukup ya. Ya, banyak-banyak ya. Ya, siapa yang kedua? Jangan banyak-banyak ya, karena kalau tadi terserah kita mau kita 100 tahun itu ya nggak masalah, dia ngitung sendiri ya. Tapi kalau ini kita dia masukkan data banyak, dia minta banyak juga. Ayo siapa lagi? Datanya jangan banyak-banyak, jumlah mahasiswa jangan banyak-banyak. Nah, ya. Cuma aja cukup ya, cukup, bagus. Terakhir, Adit. Usah banyak-banyak ya katanya. Nah, gimana nanti ya? Kita tidak perlu menentukan jumlah mahasiswa dulu. Nanti kalau datanya banyak gitu kan, seperti kita menghitung jumlah yang banyak. Jadi nanti kalau ada yang keserimpan, nah, jadi dia akan nanya lagi kan, karena kita kalau datanya sudah ada edit nanti gampang, masukin dulu, tinggal kita edit gitu. Ini belum ada ya. Nah sampai di sini kita ya dulu kuliah kita minggu pertama setelah UTS ya. Nilai kamu bisa dilihat cukup bagus ya, bagus-bagus nilainya di Google Classroom ya, bisa dilihat. Ya. Di sini ya. Sampai ketemu lagi kita minggu depan waktu yang sama. Oh, nanti materinya diulang ambil lagi ya. Tadi ada perbaikan sedikit ya. Di Google Classroom diambil, jangan di portal. Nanti kita nanti minggu depan ya.